Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ibu absen dulu ya. Jessica, Kaeva, oke. Ulan, Dava, Virga. Oke, hadir semuanya hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Oke. Sekarang Ibu akan membahas tentang pentingnya sebuah pendidikan. Sebelumnya, kita flashback dulu ke belakang. Ada yang tahu kemarin Ibu membahas tentang apa? Ya, Husnata? Oke, tepat sekali. Kemarin kita membahas tentang suri tauladan dari Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Nah, kita patut sekali ya untuk meneladani suri-suri tauladan yang beliau contohkan. Oke. Berhubung dengan pelajaran yang sekarang akan Ibu sampaikan tentang pentingnya sebuah pendidikan, di sini ada yang mempunyai cita-cita. Ya, Kak Eva, cita-citanya sebagai apa? Guru, oke. Terus Nata mau usaha, oke. Dava tentara, oke. Berarti semuanya mempunyai cita-cita. Cita-cita tersendiri itu otomatis menjadi mimpi kita. Mimpi kita, kalau kita ingin mendapatkannya berarti butuh sebuah proses. Nah, sebuah proses tersebut tentunya tidaklah mudah, tetapi banyak tahap-tahapannya. Yang pertama itu kita patut berpendidikan. Berpendidikan di sini kita patut apa aja? Kita dapat memahami pelajaran-pelajaran atau apa saja sih yang harus kita persiapkan. Kalau kita ingin menjadi pengusaha, otomatis kita harus belajar kemana nih? Apa aja yang harus kita pelajari, benar? Oke. Nah, pendidikan itu tidak hanya di dalam saja atau tidak hanya akan kita dapatkan di sekolah, akan tetapi kita mendapatkan sebuah pendidikan atau pembelajaran itu bisa saja dari lingkungan sehari-hari, bisa dari teman, dari keluarga, dari saudara, dari orang-orang sekitar kita. Kita pasti mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga yang tentunya di bangku sekolah kita tidak akan mendapatkannya gitu. Oke, yang kedua tujuannya prosesnya yaitu usaha. Kita telah menempuh pendidikan selama kurang lebih berapa tahun? Berarti kalau kalian sekarang SMA kurang lebih 9 tahun ya. 9 tahun kalian berpendidikan dari SD, SMP dan sekarang kalian menginjak kelas 1 SMA. Nah, itu sebuah usaha karena kita telah berproses di situ. Kita telah menempuh jalan yang harus kita tuju untuk menggapai mimpi-mimpi kita. Selain itu, usahanya tidak hanya belajar saja, tetapi misalkan kalau kamu mau menjadi tentara, otomatis usaha kamu berarti perlu ditambah. Perlu ditambahnya apa? Yaitu latihan fisik. Misalkan, karena tentara itu butuh kriteria berat badan yang ideal, tinggi badan yang ideal ya. Bagaimana kita untuk lolos dalam kriteria tersebut, otomatis kita harus berusaha tambahan tersebut yaitu olahraga. Nah, yang ketiga prosesnya itu bertahap dan terus berprogres. Nah, oke. Bertahap dan terus berprogres. Tentunya semua tidak ada yang instan. Mie instan aja perlu direbus dulu, apalagi untuk menggapai mimpi-mimpi kita. Nah, untuk menggapai mimpi-mimpi kita, tentunya kita harus terus berproses, bertahap. Step 1 sudah terlaksana, naik ke step 2, naik ke step 3, naik ke step 4, dan sampai akhirnya kita berada di puncak, berada di kejayaan kita, mimpi kita gitu ya. Nah, tentunya pasti di dalam sebuah step itu kita tidak mungkin selalu stabil tuh akan semangatnya. Tetapi di situ kita kalau kita merasa lelah, kalau kita merasa capek, oke, kita beri diri kita istirahat sejenak.
Tapi kita tidak boleh lama-lama untuk istirahat, teruslah berprogres setiap stepnya. Step 1 kita sudah melakukan pendidikan nih. Step 2 aku harus punya target, misalkan aku lolos di dalam kriteria postur tubuhku misalkan. Nah, step 2, step 3, step 4 dan seterusnya kita harus punya tingkatan-tingkatnya. Apa saja sih yang sudah kita lalui, apa saja sih yang sudah kita lewati gitu ya. Oke. Yang keempat yaitu doa dan restu. Nah, kalau kata orang tua Ibu Maya nggak boleh hanya usaha di dunia aja, tapi kita juga harus ikhtiar atau usaha dari langit. Dalam artian kita harus punya doa-doa di sini, tidak hanya berdoa ya Allah aku pengen ini pengen itu, tapi diiringi dengan sholat. Bisa saja kita juga ikhtiar dengan selalu bersedekah ataupun melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Oke. Nah, selain doa kita ini sangat penting, karena selain doa tentunya harus mempunyai restu dari orang tua, karena restu orang tua itu sangat mujarab, dan tentunya doa orang tua juga sangat kuat dan sangat penting gitu ya dalam karir atau kehidupan kita. Jadi kalau kalian punya mimpi, kalian usaha dari langit di dunia juga, terus kalian minta restu ke orang tua agar semuanya dipermudah kayak gitu. Terus yang terakhir itu pantang menyerah. Pantang menyerah di sini karena contohnya kalau kita ingin menjadi pengusaha, tentunya kita harus kuliah mengambil bisnis gitu ya nantinya. Nah, dimana kalau untuk masuk kuliah itu pasti tentunya ada tes-tes ya. Nah, kebanyakan atau enggak kebanyakan sih, sebagian lah ya, sebagian dari anak-anak SMA itu merasa dirinya gagal ketika tidak lolos SBMPTN, tidak lolos SNPTN yang lewat jalur rapot itu. Nah, mereka biasanya ya udah gitu, setelah melihat pengumumannya dan tidak lolos, kadang mereka tuh kayak udahlah, pesimis gitu ya. Udahlah kayaknya aku nggak akan keterima nih di jalur rapot ini dengan kampus impian aku ini. Nah, itu nggak baik ya teman-teman. Kalau kita mendapatkan kegagalan di awal, jangan menyerah, tentunya harus terus bersemangat lagi, terus berusaha lagi, karena kegagalan kita itu bisa jadi selangkah lebih mundur untuk kita maju ke depan untuk mendapatkan cita-cita kita gitu. Jadi oke lah, kita ngalah, mundur dulu sebentar, habis itu kita gali lagi semangat kita berusaha lagi sampai akhirnya kita mendapatkan mimpi tersebut. Oke. Nah, Ibu sudah menyampaikan tuh step-stepnya apa saja. Mungkin dari teman-teman nanti bisa dicatat ya, dicatat, dan tentunya kalau bisa ditempel tuh di kamar, mimpi aku apa nih gitu ya, ditempel. Dan jadi setiap bangun tidur kalian tahu, oh iya mimpi aku tuh menjadi nyata, aku harus bangun, aku harus terus berprogres, karena saingan aku bukan hanya orang Bandung tapi satu Indonesia. Nah, seperti itu. Oke, kisah lainnya ada satu influencer orang Jawa, kalau nggak salah orang Jawa, sekarang dia menjadi psikolog terkenal, pembicara terkenal. Dulunya orang tuanya itu sama sekali hanya sekolah tamatan SD saja dua-duanya, dan akhirnya anaknya itu terus berusaha karena ingin menaikkan derajat orang tuanya. Dia ambil dan dia lolos di perguruan tinggi UGM, Fakultas Psikologi, dan lulus meraih peringkat cum laude gitu. Karena dia janji pasti orang tua melahirkan kita pasti punya harapan kepada kita yang besar. Nah, tentunya kita sebagai anak, karena tidak akan bisa membalas apa saja yang telah diberikan oleh orang tua, ya kita memberikan sebuah kebanggaan gitu untuk mereka, sebuah kenaikan derajat untuk mereka yang biasanya dianggap rendah gitu ya. Karena kita nih, aku udah lolos di UGM, aku lulus juga dengan peringkat cum laude, dan aku juga bisa mendapatkan uang yang banyak, bisa menaikkan derajat orang tua dalam artian bisa membangunkan rumah ataupun
memberikan tiket umroh gitu ya, ataupun kesuksesan yang lain hasilnya tuh diberikan kepada orang tua. Tentunya orang tua itu bangga seperti itu. Nah, kurang lebih untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan, ambil hikmah yang dari cerita ibu sampaikan. Kita selalu harus berusaha, berprogres, berdoa tentunya, dan minta restu kepada orang tua agar sebuah cita-cita kita bisa terlaksana dengan baik. Amin. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.